Saudara, ribuan kepala keluarga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas pengganti energi listrik. Kotoran hewan ternak dapat dikembangkan menjadi biogas sebagai pengganti energi listrik. Gas seperti lampu, setrika, dan televisi yang sudah terhubung dengan pipa gas siap untuk dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kami, mahasiswa Departemen Biologi Universitas Negeri Padang. Di video ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin belum banyak dikenal, yaitu produksi energi listrik dari limbah kotoran sapi menggunakan teknologi yang disebut dengan microbial fuel cell atau disingkat dengan MFC. Teknologi ini memanfaatkan aktivitas mikroorganisme dalam limbah organik untuk menghasilkan listrik dan telah kami uji langsung melalui eksperimen di laboratorium. Yuk, kita mulai. Bisa nggak sih limbah kotoran sapi dijadikan sumber listrik? Kedengarannya jorok ya? Tapi tenang, di balik baunya ada potensi besar untuk energi ramah lingkungan loh. Yuk, kita simak sama-sama pembahasannya. Semua aktivitas manusia membutuhkan energi terutama untuk ekonomi, rumah tangga, industri, bisnis, dan transportasi. Penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan kelebihan karbon di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Alternatif sumber energi selain bahan bakar fosil diperlukan. Menurut penelitian Irdawati et al. 2023. Selanjutnya, listrik di Indonesia pada masa kini dan sebagian besarnya itu berasal dari bahan bakar fosil. Penggunaan energi fosil yang semakin meningkat menyebabkan penurunan cadangan minyak dan peningkatan emisi gas rumah kaca, menurut penelitian Fitriani 2020. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai energi alternatif tenaga listrik. Pengolahan limbah kotoran sapi jika tidak dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, dan menjadikan faktor penyakit. Untuk menanggulangi limbah kotoran sapi, maka dimanfaatkan pembangkit tenaga listrik dari limbah kotoran sapi yang difermentasi melalui proses pembusukan untuk menerangi di lingkungan sekitar, menurut Nugroho 2020. Limbah kotoran sapi mengandung bahan organik yang kaya akan nutrisi yang berpotensi menjadi substrat bagi mikroorganisme dalam menghasilkan listrik. Selain itu, kotoran sapi memiliki kandungan mikroorganisme alami yang berperan penting dalam proses fermentasi, sehingga dapat meminimalkan kebutuhan penambahan mikroba eksternal, menurut Videla 2024. Teknologi microbial fuel cell atau MFC adalah metode yang umum digunakan untuk mengubah bahan organik menjadi listrik. Dalam proses MFC, mikroorganisme mendegradasi bahan organik dan menghasilkan elektron yang dapat diambil sebagai arus listrik melalui elektroda. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa MFC dapat menghasilkan listrik dari berbagai jenis limbah, termasuk kotoran ternak, menurut penelitian Irfan 2023. Lalu, bagaimana potensi produksi biolistrik melalui penerapan microbial fuel cell dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita membutuhkan peralatan dan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, alat yang kita butuhkan adalah gelas ukur, beker gelas, batang pengaduk, Erlenmeyer, timbangan digital, oven, aluminium foil, multimeter digital,
botol toples plastik, autoklav, elektroda yang terdiri dari plat zinc dan plat tembaga, kabel jepit buaya, dan terakhir botol toples plastik. Untuk bahan-bahannya, yang pertama yang kita butuhkan adalah feses sapi, kemudian rumen sapi 200 ml, NaCl atau garam dapur, aquades, sumbu kompor, tisu, lakban hitam, dan lem. Lalu, untuk prosedur penelitiannya, yang pertama yang kita lakukan adalah pengambilan sampel. Sumber isolat berupa feses sapi dan rumen sapi diambil di rumah potong lalu dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya kita melakukan sterilisasi alat. Sterilisasi alat tahan panas dilakukan dalam autoklav pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 15 PSI selama 15 menit. Alat yang tidak tahan panas disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya, persiapan elektroda dan pembuatan jembatan garam. Lempeng zinc untuk bagian anoda dan pada katodanya menggunakan elektroda tembaga dengan masing-masing ukuran elektroda 2x5 cm. Digunakan kabel dengan jepit buaya sebagai penghubung elektroda ke alat multimeter. Pembuatan jembatan garam menggunakan sumbu kompor yang direndam ke dalam larutan NaCl pada air mendidih dan setelah 24 jam di dalam oven, jembatan garam dimasukkan ke dalam paralon atau pipa. Kemudian, untuk pembuatan fermentornya, fermentasi substrat feses sapi dilakukan di dalam bioreaktor 2 toples menggunakan reaktor dual chamber yang terbagi antara kompartemen katoda dan anoda. Material elektroda yang digunakan yaitu lempeng zinc dan tembaga. Lalu, elektroda disambungkan dengan jepit buaya dan dihubungkan ke alat multimeter digital. Selanjutnya, persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, membuat 2 pengulangan dengan feses sapi 150 gram ditambah NaCl 200 ml. Lalu, membuat 2 pengulangan dengan feses sapi 150 gram ditambah NaCl 100 ml ditambah 100 ml rumen sapi. Kemudian, pasang elektroda anoda dan katoda dengan posisi yang tepat dalam media hingga terbenam. Hubungkan sistem ke alat pengukur listrik atau multimeter atau perangkat data launcher untuk merekam tegangan, arus, dan daya listrik yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk melakukan percobaan dan pengukuran dilakukan selama 24 jam setiap 2 jam sekali untuk melihat perubahan daya listrik seiring waktu. Didapatkan hasilnya pada tabel 1, hasil pengukuran voltase feses 150 gram ditambah NaCl 200 ml. Di jam ke-0, rata-rata yang didapatkan pada voltase perbandingan 2:1 adalah 717 meter volt. Kemudian, pada jam kedua, didapatkan rata-rata 533,5 meter volt. Seterusnya sampai jam ke-24 didapatkan rata-rata dari voltase perbandingan 2:1 ulangan 1 dan 2 yaitu 281 meter volt. Kemudian didapatkan hasil seperti pada tabel 2, hasil pengukuran voltase feses 150 gram ditambah NaCl 100 ml ditambah rumen 100 ml. Pada jam ke-0, rata-rata yang didapatkan pada voltase ulangan 3:1 adalah 606,5 meter volt. Selanjutnya sampai jam ke-24,
hasil rata-rata dari voltase ulangan 3:1, ulangan 1 dan 2 adalah 221,5 meter volt. Kemudian, tabel yang didapatkan tadi dikonversi ke dalam bentuk grafik dan didapatkan bahwa voltase awal yang dihasilkan mencapai rata-rata 717 meter volt. Voltase ini menunjukkan bahwa substrat organik yang terdapat dalam feses sapi mampu menyediakan elektron yang cukup banyak selama proses metabolisme mikroorganisme anaerobik. Namun, seiring waktu, voltase menunjukkan penurunan secara bertahap hingga mencapai rata-rata 281 meter volt setelah 24 jam. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya substrat organik yang tersedia bagi mikroorganisme untuk diuraikan, sehingga produksi elektron yang dihasilkan pun semakin sedikit. Lalu, pada grafik yang kedua, didapatkan bahwa voltase awal tercatat lebih rendah dibandingkan percobaan pertama, yaitu rata-rata 606,5 meter volt. Penambahan rumen sapi yang mengandung enzim-enzim pencernaan dan mikroorganisme tambahan diduga memberikan efek kompleks pada aktivitas mikroba dalam reaktor. Dalam hal ini, meskipun rumen sapi dapat membantu proses dekomposisi substrat, interaksi yang terjadi antara mikroba asal rumen dengan mikroba anaerobik dalam feses sapi mungkin mengurangi efisiensi transfer elektron ke elektroda anoda. Voltase pada percobaan kedua juga mengalami penurunan lebih signifikan dibandingkan percobaan pertama, dengan voltase akhir rata-rata 221,5 meter volt setelah 24 jam. Penurunan voltase yang lebih cepat ini menunjukkan bahwa substrat organik lebih cepat habis terurai atau terjadi hambatan dalam proses transfer elektron di dalam sistem. Perbedaan potensial reduksi antara kedua elektroda mendukung proses transfer elektron yang efisien sehingga memungkinkan arus listrik mengalir dari anoda ke katoda melalui sirkuit eksternal. Selain itu, penggunaan jembatan garam yang dibuat dari sumbu kompor dan direndam dalam larutan NaCl berfungsi dengan baik dalam menjaga keseimbangan ion antara kompartemen anoda dan katoda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa reaksi bioelektrokimia tetap berlangsung dan arus listrik terus mengalir. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa NaCl berperan sebagai elektrolit yang meningkatkan konduktivitas larutan. Pada percobaan pertama, konsentrasi NaCl yang lebih tinggi, yaitu 200 mili, memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan dengan percobaan kedua yang menggunakan NaCl dalam jumlah lebih sedikit, yaitu 100 mili. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi konsentrasi elektrolit dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi sistem MFC. Nah, dari hasil dan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa limbah feses sapi terbukti memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif terbarukan melalui teknologi microbial fuel cell atau MFC. Penelitian ini menunjukkan bahwa substrat organik dalam feses sapi dapat menghasilkan voltase yang cukup tinggi dengan efektivitas yang dipengaruhi oleh komposisi substrat dan desain sistem. Selain itu, teknologi ini juga berkontribusi pada pengelolaan limbah ternak secara ramah lingkungan dan menyediakan solusi energi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami berharap eksperimen sederhana ini bisa menjadi inspirasi, baik untuk riset lanjutan maupun penerapan praktis di masyarakat. Kalau kamu tertarik mencoba eksperimen serupa, pastikan untuk melakukannya di bawah pengawasan dosen atau di lingkungan laboratorium. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.